Halo teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tugas kesehatan mental tentang internet addiction. Apakah kamu termasuk salah satu orang yang kecanduan internet? Berikut adalah salah satu contoh orang yang kecanduan internet. Dia bisa bertahan hidup 1 hari tanpa minuman, 3 hari tanpa makanan, tetapi tidak bisa bertahan hidup 1 hari pun tanpa internet. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Apa itu adiksi? Addiction atau kecanduan adalah keadaan di mana seseorang memiliki dorongan tak terkendali, sering disertai dengan hilangnya kontrol, keasyikan dengan penggunaan, dan terus menggunakan meskipun menyebabkan masalah. Lalu, apa itu internet addiction? Menurut Shaw and Black, internet addiction atau kecanduan internet adalah salah satu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan keasyikan yang berlebihan atau tidak terkontrol, mendesak, atau perilaku tentang penggunaan komputer dan akses internet yang menyebabkan gangguan atau distres. Menurut Young, adiksi internet didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internet, menghasilkan masalah berat dan ketidaklengkapan kerja otak atau mental fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena internet addiction. Menurut riset platform manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Reports 2020, hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 ini menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang. Sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2009 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17% atau 25 juta pengguna. Fenomena yang marak terjadi adalah remaja yang menggunakan internet secara berlebihan dan dengan pengawasan orang tua yang tidak baik dapat memunculkan internet addiction pada anak terutama remaja. Dari hasil penelitian selama April hingga Juni 2020 yang dilakukan oleh Dr. Christiana Siste, spesialis kejiwaan, menyampaikan bahwa kenaikan kecanduan internet pada remaja meningkat hingga 19,3%. Dari 2.933 remaja di 33 provinsi yang dilakukan riset. 59% diantaranya juga mengaku mengalami peningkatan durasi online per hari dengan rata-rata 11,6 jam per hari pada remaja. Menurut Mapler, remaja awal antara 12-18 tahun dan remaja akhir berkisar 18-22 tahun. Berdasarkan tugas perkembangan,
masa remaja memiliki keinginan untuk menjalin hubungan baru dengan teman sebaya baik sesama maupun lawan jenis. Namun sisi lainnya, remaja memiliki sifat yang rentan dan rasa ingin tahu tentang banyak hal yang cukup tinggi. Terutama kaitannya dengan penggunaan internet yang jika berlebihan dan tanpa pengawasan dapat menjadi sebuah masalah bagi remaja. Hal lain yang dapat dilihat perilaku berlebihan dalam penggunaan internet pada remaja seperti gangguan psikologis dan fisik, kualitas waktu tidur yang rendah, kelelahan, daya tahan tubuh yang rendah, mengasingkan diri dari kehidupan sosial, dan kurangnya hubungan sosial di kehidupan nyata. Kriteria adiksi. Pertama, salience, menunjukkan keadaan di mana pengguna internet menjadi aktivitas paling penting dalam kehidupan dan cenderung untuk mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku. 2. Mood modification, menunjukkan perubahan emosi setelah penggunaan internet yang digunakan untuk strategi coping atau sesuatu yang menenangkan. Ketiga, tolerance, menunjukkan peningkatan intensitas penggunaan internet untuk mencapai efek mood modification. 4. Withdrawal, menunjukkan perasaan atau efek secara fisik yang tidak menyenangkan, seperti gemetar, moody, karena penggunaan internet dikurangi atau dihentikan. 5. Konflik, menunjukkan perselisihan yang terjadi antara penggunaan internet dengan orang lain, diri sendiri, atau aktivitas lainnya. 6. Relapse, yang menunjukkan ketergantungan untuk kembali mengulangi penggunaan internet secara terus-menerus. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet? Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet. Pertama, gender. Gender mempengaruhi jenis aplikasi yang digunakan dan penyebab individu tersebut mengalami kecanduan internet. Laki-laki lebih sering mengalami kecanduan terhadap game online, situs porno, dan perjudian online. Sedangkan perempuan lebih sering mengalami kecanduan terhadap chatting dan berbelanja online. 2. Kondisi psikologis. Kecanduan internet juga timbul akibat masalah-masalah emosional, seperti depresi dan gangguan kecemasan, dan sering menggunakan dunia fantasi di internet sebagai pengalihan secara psikologis terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan atau situasi yang menimbulkan stres. Ketiga, kondisi sosial ekonomi. Individu yang telah bekerja memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kecanduan internet dibandingkan dengan individu yang belum bekerja. Hal ini didukung bahwa individu yang telah bekerja memiliki fasilitas internet di kantornya dan juga memiliki sejumlah gaji yang memungkinkan individu tersebut memiliki fasilitas komputer dan internet juga di rumahnya. 4. Tujuan dan waktu penggunaan internet. Tujuan menggunakan internet akan menentukan sejauh mana individu tersebut akan mengalami kecanduan internet, terutama dikaitkan terhadap banyaknya waktu yang dihabiskan sendirian di depan komputer. Apa akibat yang ditimbulkan dari adiksi internet? Hal tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adiksi internet adalah kemudahan untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, mendapatkan update informasi terbaru tentang perkuliahan dengan mudah, menambah dan memperluas jaringan pertemanan. Dampak negatif, kecanduan internet sehingga terkadang mengabaikan teman atau pekerjaannya, mengedepankan aktivitas untuk mengakses internet dan lebih memilih untuk menunda aktivitas yang berhubungan dengan interaksi sosial secara langsung. Terhadap keluarga dan masyarakat, penggunaan internet berlebihan dapat menyebabkan remaja mengalami kenaikan adrenalin. Adrenalinnya memuncak, marah, sambil berteriak-teriak, dan mencaci kerap ditemukan saat anak-anak yang sedang menggunakan internet. Selain itu, remaja menjadi malas beradaptasi dengan lingkungan. Remaja yang gemar menggunakan internet untuk bermain umumnya akan suka melawan orang tua bila dilarang untuk bermain. Dari permasalahan tersebut, apa solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adiksi internet terhadap remaja? Berikut
adalah solusi yang dapat kita lakukan. Pertama, mengawasi penggunaan internet. Melakukan hobi lain seperti membaca buku, berolahraga, memasak, dan lain-lain. Ini guna untuk mengurangi penggunaan internet. Membuat schedule harian, dengan ini kita dapat menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Dengan ini, kita dapat meminimalisir penggunaan internet, karena sudah fokus dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di-list. Detox internet, yaitu mengurangi menggunakan internet dalam waktu setengah hari atau sehari guna menjaga kesehatan mental dan fisik. Tentukan target yang tepat untuk menggunakan internet. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam penggunaan internet, namun kita harus tahu batasannya. Perbanyaklah aktivitas sosial karena dunia nyata lebih real daripada dunia virtual seperti family time atau friends time. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adiksi internet merupakan gangguan kejiwaan yang sering dialami oleh remaja saat ini. Karena bebasnya penggunaan internet, karena mudahnya akses internet, dan kurangnya pengawasan dari orang tua.